Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banjar Elhamizi, nomor induk mahasiswa 211F 10437, jurusan pendidikan luar biasa, dengan dosen pengampu Ibu Suhartati SPD MPD, tentang anak berkebutuhan khusus atau tunalaras. Pengertian tunalaras adalah pada umumnya diasosiasikan dengan anak dan remaja yang sering menimbulkan keresahan dan ketakutan, baik di sekolah maupun di masyarakat. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, Perilaku anak-anak yang mengalami gangguan sosial diakibatkan oleh lingkungan sekitar di mana ia tinggal. Faktor pendidikan dan pengawasan orang tua, pertemanan, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam membentuk kepribadian anak di saat masa pertumbuhan dan masa dalam menemukan jati dirinya. Anak tunalaras tidak lantas ditelantarkan saja. Pemerintah mendirikan rehabilitas sosial untuk anak-anak tunalaras yang dimana mampu membimbing, merubah sikap dan perilaku anak tunalaras menjadi lebih baik dan merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Contohnya yang ada di Jakarta ialah BSMP Handayani yang berada di wilayah Jakarta Timur. Yayasan tersebut di bawah pengawasan Dinas Sosial dan pemerintah setempat. Tempat rehabilitas anak-anak tunalaras ditempatkan di sana, di mana mereka tinggal di asrama yang mana mereka mendapatkan banyak bimbingan dari para pendidik di BSMP Handayani. Ciri-ciri anak tunalaras. Penggolongan anak tunalaras secara umum dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut jenis gangguan atau hambatan: 1. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks, tertekan. Secara umum emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan rasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi, yaitu gentar, yaitu suatu reaksi terhadap ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. B. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya anak merasa takut terhadap hantu, tengkorak, dan sebagainya. Gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencukil hidung, mengusap-ngusap, atau menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit tangan, atau mengepalkan jari. Karakteristik perilaku. Secara umum, yang dimaksud dengan gangguan emosi dan perilaku adalah ketidakmampuan yang ditunjukkan dengan respon emosional atau perilaku yang berbeda dari usia sebayanya. Budaya atau norma sosial. Ketidakmampuan tersebut juga mempengaruhi prestasi sekolahnya. Yang dimaksud dengan prestasi di sini ialah prestasi akademik,
interaksi sosial, dan keterampilan pribadinya. Ketidakmampuan ini sifatnya menetap dan akan lebih tampak bila sang anak berada dalam situasi yang dirasakan menegangkan olehnya. Perilaku ini memang paling menarik perhatian dibandingkan tipe lain dari gangguan emosional dan perilaku. Faktor-faktor penyebab tunalaras. Ada beberapa faktor permasalahan yang dialami oleh anak tunalaras. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Faktor keturunan. 2. Faktor internal seperti permasalahan yang ada di dalam keluarga. 3. Kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua dan guru terhadap pergaulan anak di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah. 4. Kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua dan guru terhadap kemajuan dari teknologi seperti internet. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. 2. Gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyelesaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, menentang atau menghina orang lain. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga broken home yang sering kena marah atau kurang diterima oleh keluarganya. Biasanya dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Anak yang mengalami konflik kebudayaan, yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Anak berkecerdasan rendah atau kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Pengaruh dari kawan sekelompok yang tingkah lakunya tercela dalam masyarakat. Dari keluarga miskin, dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contoh yang sering kita dengar adalah anak delinkuensi. Sebenarnya anak delinkuensi merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan sosial perbuatan yang menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan, ketidaktentraman bagi masyarakat. Perbuatannya termasuk melanggar hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, membunuh, atau anak kecanduan narkotika dan sebagainya. Di sini orang tua dan guru harus ikut serta mengawasi kegiatan apa saja yang mau dilakukan oleh anak-anak tersebut. Orang tua dan guru juga harus selalu memperingati dan memberikan contoh dalam kehidupan bahwa itu tidak perlu dilihat bahkan ditiru karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Orang tua dan guru harus sabar dalam membimbing, mengawasi anak yang mengalami gangguan tersebut. Metode yang dipakai dalam menangani anak tunalaras, setiap pendidik mampu menghadirkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan bagi anak tunalaras dan diharapkan dapat merubah sifat dan perilaku ke arah yang lebih baik secara berkala. 1. Prinsip kasih sayang. Anak tunalaras mempunyai karakteristik sosial emosional dengan gangguan kepribadian. Perlu pendekatan secara psikis dengan kasih sayang dari semua pihak baik keluarga, sekolah, dan lingkungan maupun masyarakat. 2. Mengenal individual. Peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka untuk anak tunalaras perlu diperlihatkan sikap perilakunya secara individual agar pendidik mampu untuk menentukan program yang akan dirancang agar perilaku yang menyimpang dapat dirubah menjadi lebih baik sesuai dengan sifat dan perilaku peserta didik. 4. Motivasi belajar.
Motivasi belajar bagi anak tunalaras bertujuan untuk memupuk daya akan kekuatan dari dalam diri anak agar mereka bergerak dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Kelima, praktek. Anak tunalaras yang mengalami gangguan sosial emosional perlu pendekatan dengan cara pembelajaran secara teori atau praktek. Peserta didik diharapkan mampu lebih banyak melakukan kegiatan praktek dikarenakan agar mereka mampu bergerak dan memahami lebih cepat daripada sebuah teori. Pendekatan bagi anak tunalaras. 1. Pendekatan psikoanalisis. Pembelajaran dengan pendekatan psikoanalisis membantu mengungkapkan hal-hal yang mendasari patologi mental dalam usaha untuk meningkatkan fungsi kejiwaan yang tercermin dalam tingkah laku dan prestasi. Kedua, pendekatan psikologi pendidikan. Anak tunalaras dengan gangguan psikiatrik ada penyimpangan perilaku yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar. Ketiga, pendekatan humanistik. Program pendidikan anak bagi anak tunalaras diarahkan pada peningkatan pengarahan diri Kegiatan pembelajaran dalam situasi demokrasi terbuka dan menyenangkan. Keempat, pendekatan perilaku. Anak tunalaras dengan perilaku yang menyimpang yang nampak dianalisis untuk dapat berubah sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Dari kesimpulan semua di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya 1. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku, yaitu suka membuat keributan dan cemas orang lain. Permasalahan yang dialami anak tunalaras adalah kurang memiliki pengetahuan bagaimana bersikap, mengendalikan dan memantau perilaku sendiri. Ketiga, prinsip pendekatan bagi anak tunalaras yaitu prinsip kasih sayang, prinsip individual, motivasi belajar, dan prinsip belajar dalam kelompok. Keempat, metode yang digunakan dalam terapi permainan adalah metode yang bisa memotivasi belajar, menarik, dan tidak membosankan. Saran-saran untuk 1. Orang tua harus bisa menjaga anaknya mulai dari masa hamil sampai melahirkan dan anak tumbuh kembang. Orang tua juga harus memperhatikan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, agar anak tidak mengalami perilaku yang menyimpang. Kalau seandainya anak sudah mengalami gangguan perilaku, sebaiknya anak dibawa ke psikolog atau ahli terapi. Saran untuk guru di sekolah, yaitu guru harus memperhatikan cara pergaulan anak-anaknya di sekolah dan cepat mencegahnya. Kalau seandainya ada penyimpangan perilaku yang dialami oleh anak didiknya, seorang guru harus kreatif dalam pemilihan metode pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik, agar anak tidak termotivasi dan tidak cepat bosan dalam belajar. Guru harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik peserta didiknya agar memudahkan dalam pemilihan metode yang tepat untuk peserta didiknya. Ketiga, saran untuk masyarakat. Agar masyarakat bisa menerima kehadiran anak yang mengalami gangguan perilaku atau anak tunalaras, masyarakat harus bisa menghargai anak-anak tersebut, karena anak-anak itu butuh pujian, dihargai, dan sebagainya. Dan dalam semua kegiatan tanpa membedakan antara anak normal dengan yang lain. Demikian makalah atau video tentang anak berkebutuhan khusus atau tunalaras. Terima kasih atas semuanya.
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi sesama masyarakat atau sesama teman yang kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.